ketika Khomeini itu meruntuhkan Syah Iran itu, dia berbicara kepada dunia bahwa Islam itu tidak hanya urusan haid gitu. Islam itu tidak hanya urusan haid dan nifas, tidak hanya urusan wudhu, istinja, mencuci, itu tidak begitu. Islam ini bicara yang sangat luas. Nah, Islam itu juga tidak hanya fikih, Pak. Islam itu tidak hanya bicara sholat, gitu loh. Tidak hanya bicara sholat, tapi Islam itu juga bicara soal semut. Dan orang itu bisa beriman tidak mesti lewat pengajian. Lewat meneliti semut itu bisa menjadi beriman kepada Allah, gitu loh, Pak. Nah, berarti kan kita perlu belajar tentang sebetulnya semut itu seperti apa. Kok disebut dalam Al-Quran umpamanya gitu. Itu kalau kita belajar semut itu mungkin tidak cukup 10 tahun loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Pagi ini saya akan menjelaskan apa topiknya, lupa saya. Berguru pada komunitas hewan. Berguru pada komunitas hewan. Jadi dalam Al-Quran itu banyak hewan yang disebut tuh. Tadi rakaat pertama itu yang disebut adalah kera. Kera, kunu qiradatan khasiin. Itu jadilah kamu kera yang hina itu. Akhirnya betul itu, mereka dijadikan kera, lalu makan seluruh tanaman yang di sekitarnya itu, tidak ada batas, dan kemudian mereka mati semuanya. Nah, mengapa mereka dijadikan kera dalam ayat yang rakaat pertama tadi itu? Karena mereka itu diperingatkan ya tidak berubah gitu. Diberi peringatan itu tidak berubah. Cengar cengir, apa bahasa Indonesia cengar cengir itu? Cengengesan. Cengengesan aja. Lah kata Allah, lah kalau kamu cengengesan gitu kan, ya sama dengan kera. Kera itu kalau diberitahu ya cengengesan podo daripada nanggung-nanggung. Kunu qiradatan khasiin, jadi kera semuanya. Jadi kita ini umpamanya bukan umatnya Nabi Muhammad, terus jadi kera kabeh, Pak. Ya toh, Pak, ya kita ini. Kalau bukan umatnya Nabi Muhammad yang disayang Allah, bisa saja kita sudah jadi kera karena kita banyak peringatan Allah yang kita tidak memperhatikan. Lalu rakaat kedua tadi, jangan sedih karena apa? Karena tidak ada kebaikanmu yang tidak saya balas, itu tidak ada. Nah itu, inna la nudhi'u ajral muslihin, tidak ada. Jadi kamu tidak boleh kita berkata gini, sia-sia saya mau, tidak ada gitu. Kok sia-sia gimana? Sia-sia saya membangun itu, loh, tidak ada sia-sia, sudah ada catatannya gitu. Sia-sia saya mengingatkan berkali-kali, enggak ada. Niat baik mengingatkan itu ya sudah baik. Maka bersenanglah dengan kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada, semua itu ada pahalanya. Kita ingat Allah, ingat ada bunga itu, ingat Allah, itu sudah ada catatannya semuanya gitu.
Bapak-bapak, ibu sekalian, saya kira pagi ini pagi yang sehat, senang, karena tadi kita bangun kan mandi tuh, Pak. Mandi. Apa itu yang di cuci sini tuh? Ubun-ubun. Membaca sebisanya itu loh. Fatihah atau apa gitu. Terus diniati, ya Allah, melalui air ini jadikan kami ini pikiran kami cerdas, segar. Nah, gitu tuh, enak disiram. Ya doa sebisanya. Segar, terus bangun, apa itu? Setelah itu pakai parfum yang harum supaya menambah malaikat yang datang, ya kan? Malaikat kan suka yang harum, Pak. Ya, harum, suka. Yang tidak suka itu yang bau tidak enak itu. Bau tidak enak itu. Makanya Bapak kalau sholat dalam keadaan keringatnya, ketiaknya bau itu, kasihan malaikatnya, Pak. Iya, ya, yang harum lah. Itu kan malaikat rahmat semuanya. Parfum, segar gitu, masya Allah. Terus baca buku, baca Quran apa gitu. Nah, sekarang saya berbicara tentang komunitas hewan gitu. Jadi begini bapak-bapak ibu sekalian, jadi ketika Khomeini itu meruntuhkan Syah Iran itu, dia berbicara kepada dunia bahwa Islam itu tidak hanya urusan head gitu. Islam itu tidak hanya urusan head dan nifas, tidak hanya urusan wudhu, istinja, mencuci, itu tidak begitu. Islam ini bicara yang sangat luas gitu. Nah, Islam itu juga tidak hanya fikih, Pak. Islam itu tidak hanya bicara sholat gitu loh. Tidak hanya bicara sholat, tapi Islam itu juga bicara soal semut. Dan orang itu bisa beriman tidak mesti lewat pengajian. Lewat meneliti semut itu bisa menjadi beriman kepada Allah gitu loh, Pak. Nah, berarti kan kita perlu belajar tentang sebetulnya semut itu seperti apa. Kalau disebut dalam Al-Quran umpamanya gitu. Itu kalau kita belajar semut itu mungkin tidak cukup 10 tahun loh, Pak. Iya tak, Pak ya? Bagaimana itu bisa mengambil gambar itu loh, Pak. Itu sampai di ini itu, sampai dia mengatakan Masya Allah, jadi semut pun itu diurus sama Gusti Allah. Semut diurus Allah. Maka berarti urusan saya ini sudah clear, sudah diatur oleh Allah. Loh kan gitu beriman. Nah, ketika ini Pak ya, hati itu ketika tersambung kepada Allah, itu jadwalnya tidak ada, Pak. Jadwal untuk manusia itu sambung kepada Allah yang intens, itu tidak ada jadwalnya. Ya, ada orang yang mau makan terus nangis. Kenapa? Lihat nasi, Masya Allah, saya ini ternyata kok ya, kalau tidak ada makanan kok mati saya. Berarti kan betapa saya ini bergantung kepada Allah ini gitu. Nasi dipikir ini berapa orang yang terlibat sampai nasi ada di piring itu. Iya Pak ya, nangis dia itu. Nah itu tidak bisa diulang, Pak. Besok kalau ketika lihat nangis lagi, tidak bisa gitu. Itu adanya itu memang jadwal yang sudah ditentukan Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Lihat kupu, ada orang nangis, Masya Allah, kupu. Nah itu tidak bisa diulang. Besok kalau lihat kupu nangis lagi, tidak bisa. Nah, ini yang akan saya jelaskan di dalam surah Al-An'am 38 sudah saya sebut tadi. Sudah dibuka semua ya. Surah Al-An'am 38. Silakan dibuka. Ibu-ibu tolong dibuka, Bu.
Sudah ketemu Pak ya? Sudah ketemu Pak ya? Sudah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ulangi saya ya Pak ya. Bapak Ibu ulangi saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Oke ya, sekarang kita mendekatkan diri kepada Allah melalui perenungan tentang hewan ini, tentang makhluk yang melata di bumi ini ya gitu. Jadi sekali lagi kita tidak cukup Pak bicaranya fikih saja, bicara tentang perdagangan saja, tidak cukup berbicara tentang hukum waris saja, tidak cukup. Kita itu juga harus belajar tentang biologi gitu. Nah, kita kan bukan ahli biologi Pak ya, maka kita perlu ahli biologi gitu. Sebab Quran itu kalau menafsiri Quran begini Pak, ini perlu ahli biologi. Kalau yang ahli tidak ahlinya tidak bisa Pak ini. Wong ini bicara soal ini hewan. Nah, kalau lulusan fakultas syariah gitu ya tidak bisa bicara ini Pak. Lu kok bisa menjelaskan? Dia bisa menjelaskan karena mengutip dari ahli-ahli biologi, ya tak Pak ya? Gitu. Jurusan apa kamu? Jurusan gramatika bahasa Arab. Dia tidak bisa menjelaskan tentang alam angkasa, ya Pak. Lo kok bisa menjelaskan di mimbar kok sampai 3 jam? Dia ngutip dari orang yang seumur hidupnya tentang meneliti tentang angkasa. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi. Artinya tidak ada satupun hewan yang melata di bumi. Dabbah itu melata di bumi. Apa saja itu? Apa saja Pak? Ular. Kalau ular berarti melata di bumi dengan perutnya atau? Ya. Terus buaya, cicak, kadal. Yang kaki 1000 itu, kaki 1000 itu. Pokoknya yang melata di bumi, yang melata di bumi itu ayam. Yang jalan. Dengan apa? Lah ayam itu masuk Pak? Masuk. Ya, pokoknya yang berjalan di bumi, yang berjalan di bumi ayam. Termasuk ayam yang kakinya 1. Ada toh? Lawang pincang kok. Kasar. Ya manusia itu dabah Pak. Manusia itu masuk dabah. Nah itu. Ya. Wala ta'irin.
Dan nah di situ disebut apa itu tafsirnya? Burung. Padahal tidak harus burung loh Pak. Seluruh yang terbang. Seluruh yang terbang. Wala ta'irin yatiru bijanahihi, dan seluruh yang terbang dengan dua sayapnya. Berarti apa saja itu? Burung kelelawar, lalat, nyamuk. Yang adiknya nyamuk itu apa? Jiglok. Yang kecil-kecil itu Pak. Merutu. Apa bahasa Indonesia merutu Pak? Pak, baik Pak. Sekarang sudah Bapak tahu yang disebut Quran. Lalu disebut illa umamun amsalukum. Semua yang disebut itu punya sistem kehidupan seperti kamu. Itu Pak. Punya sistem komunikasi seperti kamu. Punya sistem level-level seperti kamu. Lah sekarang saya kan tidak tahu Pak. Kan saya perlu baca buku tentang itu. Ya ini disebut semua Pak. Bagaimana sistem kerajaan umpamanya dalam Quran itu semut ya, sampai Nabi Sulaiman tertawa di Quran ini kan, surat An-Naml itu fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman itu tersenyum melihat dialognya semut itu. Lah Nabi Sulaiman bukan ahli biologi, tahu Pak. Nabi kok sampai divisi Gusti Allah. Waktu itu belum ada juga jurusan biologi. Nah semut gimana itu? Punya sistem kehidupan. Bapak nanti terkejut lagi. Ma farratna fil kitabi min syai'. Semua itu saya catat di Lauh Mahfuz. Berarti selama ini kita salah Pak, menyebut Lauh Mahfuz adalah catatan manusia. Ternyata tidak. Paham tuh Pak ya? Kalau lihat ini Pak, tikus yang mati pada jam itu dicatat di sini. Nyamuk yang sampai ceblek itu juga sudah ada catatannya. Nanti pertanyaan muncul lagi Pak. Lalu malaikat siapa yang mencabut nyawanya semut? Nah ini ilmu itu tidak ada selesainya Pak. Ilmu tidak ada selesainya. Nah, baca jam 2 bangun, mandi, terus sholat, terus membaca buku, ini terus menunduk, Masya Allah. Sampai orang yang sudah begitu itu mengatakan begini, manhaju hayatika marsumun bidiqqah fatmain, gitu. Ketika orang sudah melihat begini nih, manhaju hayatika marsumun bidiqqah, sebenarnya jalan hidupmu itu sudah dicatat secara detail. Fatmain, kamu itu hiduplah yang tenang, sebab the planner of your life, perencana kehidupanmu itu sudah ada yang bekerja, Allah loh gitu. Binatang yang paling besar apa? Gajah. Paus. Oh iya, iya paus. Besar paus ya dengan gajah ya. Apalagi paus yang sudah apa itu? Enggak, yang kembung yang. Nah, ya. Kalau paus kembungnya tambah besar ya. Entah itu diurus Allah, sampai merutu diurus Allah. Fatmain, apa sih sebenarnya yang kau susahkan itu apa? Ya kalau saya baca begini kan enak saya. Berarti saya ini kapan mati, saya kapan sakit, saya hidup ini sudah ada semuanya.
Sudah ada semuanya. Nah ini sekarang ini loh Pak yang menarik itu, mereka punya komunitas seperti kamu. Sekarang Pak, Bapak yang aslinya desa mana? Yang asli desa, asli desa. 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 Jadi kan desa. Pundi? Mojokerto. Cilik sampean itu kan sering melihat burung-burung yang terbang Pak. Itulah berkelompok-kelompok itu Pak. Iya. Dan itu ada komunikasinya Pak. Mereka itu ada komunikasi menurut Quran loh, Oke? Menurut Quran. Masih. Bahkan ketika lebah itu yang ketika menari-nari itu sebenarnya itu tidak menari-nari, itu bukan menari. Sebenarnya itu bahasa isyarat untuk memberitahu temannya bahwa ada sumber makanan, ada nektar di sana. Gitu Pak. Itu model komunikasinya. Sekarang ya burung Pak, burung kan kadang-kadang membuat apa? Konfigurasi. Tapi sekarang sudah tidak ada Pak, masih nggih? Oh nggak tahu. Ada nggih? Oh, cuma tidak sebanyak dulu nggih. Oh ditembak itu terus. Mana? Oke, sekarang ya. Sekarang saya bicara semut dulu ya, semut aja dulu. Saya tidak pernah meneliti semut Pak, cuma saya baca saja ya. Ini Pak ya, semut. Semut itu bisa membuat rumah yang di gundukan gini Pak, itu ventilasinya yang ada di dalam itu ada ventilasi yang tetap membuat mereka hidup. Nih. Lalu mereka punya patroli intelijen juga. Jadi ada yang mencari itu. Terus kalau ada makanan ini memberitahu semua Pak, dia balik cepat. Makanya kan Bapak heran toh, loh ini tadi baru satu kok sekarang sampai sekian banyak toh. Nah itu. Oke, baik. Lalu di rumah itu Pak ada gudang makanan yang persediaan untuk musim salju. Gudang makanan. Lalu untuk membangun ini siapa yang membangun? Ini ternyata semut itu juga bisa ada perang antar kelompok ini, antar geng ini. Mungkin sing tawuran Jakarta itu mungkin ya niru semut ini. Nah, yang kalah dia menjadi budak yang harus ngangkut barang-barang untuk membangun rumah itu. Masya Allah. Nah, pola kehidupan begitu kata Allah, ma farratna fil kitabi min syai. Itu semuanya sudah saya catat fil kitab. Coba Pak. Ini semut toh, ini Pak. Nah, sekarang sudah ada penelitian tentang komunikasi ikan. Jadi illa umamun amsalukum, mereka punya sistem kehidupan walaupun tidak persis nih Pak nggih. Walaupun tidak persis itu ada beberapa aspek kehidupanmu itu ada pada mereka. Oke Pak nggih. Ini belum saya teruskan loh Pak. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian seluruh yang saya sebut tadi itu besok dibangkitkan. Ayo Pak. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Besok mereka itu semuanya itu dibangkitkan. Ya sebagai ini ya Pak ya, sebagai pelengkap ya, Bapak baca surat At-Takwir. At-Takwir itu surat 81 ayat 5. Ayat 5. At-Takwir itu surat nomor 81 ayat nomor 5. Ini memang pengajian tidak seberapa menarik Pak, tapi ya Bapak masih ngantuk-ngantuk sampai soal ganjaran, tak apa-apa.
Tadi saya membuktikan bahwa bicara Islam tidak hanya bicara tentang sholat, tidak hanya bicara wudhu, tidak hanya bicara tentang memandikan mayit, tapi kita ini harus berbicara juga soal kecil-kecil ciptaan Allah itu. Sudah, Pak ya? Apa Pak? Dibaca Pak, terjemahnya. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Loh Pak, surat At-Takwir. Dan ingatlah hari kiamat besok, binatang-binatang itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Tapi mungkin gak campur sampean mungkin Pak. Bisa. Tapi campur ya bisa saja Pak. Ya Pak ya, itu. Untuk apa? Ayo. Untuk apa dibangkitkan? Untuk apa kira-kira Pak? Dibangkitkan itu untuk apa? Memperoleh keadilan. Memperoleh keadilan. Bentuknya? Misalnya ada seorang hewan ditanduk sama hewan lain, maka saat itu yang ditanduk akan menanduk. Ya betul. Yang bicara begitu itu bukan ilmuwan Pak. Ilmuwan tidak bisa riset sampai itu. Yang bicara itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak betul. Jadi kezaliman antar hewan itu ada urusannya Pak. Jadi disebut dalam hadis itu, nanti dulu pernah kambing yang bertanduk itu menanduk kambing yang tidak bertanduk. Berarti kambing apa? Betina toh? Gitu. Ditanduk. Sakit toh? Sakit toh? Tahu toh Pak? Sakit toh? Oke. Lah besok dalam hadis itu tanduknya yang jantan itu dioperlah ke yang betina. Terus disuruh Allah, tandukin. Sebagai balasan kamu dulu waktu ditanduk dan kamu tidak bisa balas, sekarang tanduk. Setelah itu kemudian Allah mengatakan, kamu berdua jadilah debu. Jadilah debu. Nah oleh karena itu orang kafir melihat pengadilan seperti ini, dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Betapa enaknya saya kalau saya jadi hewan, terus tanduk gantian tandukan, terus jadi debu. Ya laitani kuntu turaba. Oh, betapa enaknya orang jadi hewan itu ya. Enak ya, di akhirat saling bertanduk, selesai terus jadi debu. Lah saya ini, coba Pak, jadi keadilan itu hewan saja keadilannya Pak. Bapak jangan menyakiti hati orang Pak. Jangan menyakiti hati istri Pak, itu urusannya panjang. Jangan menyakiti hati suami, jangan menyakiti hati tetangga, jamaah, cara bicara, sikap, apa saja. Nah ini Pak, urusannya hewan aja. Bisa saja Pak, ketika kita melihat kambing, kita nangis. Karena apa? Saat itu kita ingat tentang pengadilan. Itu namanya jadwal al-wusul ilallah. Itu sambungnya kepada Allah dalam sambungan yang intens tadi itu, punya getaran. Itu jadwalnya itu betul-betul dari Allah, nggak bisa diulang gitu. Nah ini tiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Nggak bisa secara semuanya itu. Nggak bisa ya, tiap orang tuh punya pengalaman sendiri gitu. Ya. Oke, sekarang Pak, saya bicara baru tentang semut ya Pak ya. Semut jadi bangkitkan. Nanti akan setelah selesai kemudian saya berbicara, lalu siapa malaikat yang apa tadi? Mencabut. Nanti saya carikan ayatnya. Sama-sama di surat Al-An'am. An'am itu kan hewan. Oke Pak ya. Yang menurut saya yang
termasuk yang sampai sekarang kita selalu berhubungan dengan itu adalah lebah, Pak. Iya tak, Pak? Lebah. Lebah itu, Pak, oleh di zaman Yunani itu namanya the food of God. Ini makanan Tuhan. Ada yang menyebut the food of king. Ini hanya makanannya raja. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sistem kehidupan ini. Kita lihat pada ayat yang lain. Tolong dibuka surat Al-Anfal 68 69. Silakan, ada yang membaca terjemahnya? Loh, sebentar Pak, sebentar. An-Nahl, Anfal. bukan Pak, An-Nahl. Oh, An-Nahl 6869. Nahl itu 16 ya Pak ya. An-Nahl silakan yang sudah 68. ya 68. Oke, saya ulang ya. Tuhanmu memberi, arti aslinya itu memberi wahyu, Pak. Arti aslinya wa auha itu memberi wahyu. Tapi diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris itu your Lord inspired, itu memberi inspirasi. Kalau di bahasa sini itu memberi ilham. Memberi, Tuhanmu memberi ilham kepada lebah. Terus Pak. Buatlah sarang-sarang gunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Oke. Allah begini berbicara kepada lebah. Kamu bikin sarangmu itu di gunung, ya, atau di pohon. Lah gunung di sini ya bukan pada batu-batuan, Pak. Enggak lah. Tapi pada pohon-pohon yang ada pada gunung itu, atau tidak pohon tapi apa. Terus pohon-pohon wa mimma ya'rishun, dan pada apa sarang yang dibikin oleh manusia atau pada rumah orang. Ada yang rumahnya ada lebahnya? Ya. Ada Pak? Ya. Di mana? Di desa Bu. Di sini, rumah sini? Oh, enggak, yang di desa. Iya, betul di rumah saya juga ada. Tapi di Surabaya enggak ono Pak. Ada. Ah, itu Pak. Wa mimma ya'rishun itu artinya dan bikinlah kamu itu tempat, bertempatlah kamu pada rumah-rumah yang sudah dibikin oleh manusia. Apa itu Pak? Bubuk. Bukan Pak. Kita kalau jadi peternak madu kan bikin-bikin tuh Pak, kotak-kotak. Ya itu. Lah lebah itu bisa bertemu ini Allah yang merimut. Wa auha, memberi ilham. Gitu. Nanti akan saya terangkan Pak. Ini ada hubungannya dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Allah yang menciptakan apa itu, seluruh yang diciptakan, lalu setiap yang ciptaan itu diberi inspirasi oleh Allah. Itu alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nanti akan saya jelaskan soal itu ya, soal surat Al-A'la itu. Tapi masih lama lah. Ini aja dulu. Kita soal tauhid ini Pak. Ya, lebah. Bapak tahu kecepatannya lebah? Saya terkagum-kagum dengan lebah ini Pak ya. Saya datang di
Ya, Museum of Biology di Inggris. Jadi itu museum khusus untuk hewan. Jadi untuk pintu masuknya itu ada ikan paus yang sangat besar, panjang. Yaitu kalau ukuran saya berdiri di mulutnya itu bisa. Berpikiran saya, mungkin temannya ini dulu yang ngemut Nabi Nuh itu. Ya. Nabi Yunus ya. Iya, itu. Ini. Lalu bicara satu ruangan ini, Pak, tentang hasil penelitian tentang lebah. Di situ itu ada gambar, Pak. Sarang di sini, lalu lebah itu diberi tanda yang bisa bisa memberikan sinyal-sinyal berita. Ternyata lebah di sini itu bisa terbang ke benua lain, Pak. Coba perhatikan ini. Ini ada gambarnya, Pak. Ini terbang ke benua sini. Nah, karena apa? Karena kecepatannya itu luar biasa tinggi. Lah 1 detiknya itu 200 kepak gini, Pak, per detik. Per detik itu 200 kali. Ya apa? Per detik ininya loh, Pak, 200. Sembuh, Pak, pengajian ini menarik pokok. Apa pengajian soal tawon ini? Tapi saya terangkan, Pak, Quran ini bicara bukan untuk dibaca wan jus, Pak. Quran ini bukan hanya untuk hafal-hafalan, untuk khataman, Pak. Kita ini disuruh jadi manusia yang berkualitas lewat perenungan begini ini. Gitu. Jadi sampai sini. Lah, Bapak mesti gini. Sekarang untuk pergi ke sini sampai ke benua lain ini, itu Pak ya. Bali lewat endi? Maka Quran bicara pada 69, Pak. Ayo, Pak. Kemudian makanlah dari semasa buah-buahan. Oke, makanlah dari buah-buahan, bukan buahnya, tapi nektarnya. Nektar itu apa? Sari. Ya, sari toh. Jadi ada cairan ini. Lah mengapa Allah menciptakan lebah? Kalau tidak ada lebah, Pak, tidak ada kehidupan. Karena lebah itu tugasnya tidak hanya membuat madu, Pak. Itu tugasnya adalah mengawinkan. Nggak akan ada buah apel kalau nggak dikawinkan. Apa kita pernah makan apel kemudian menangis? Betapa apel di sini ini kerja Allah yang luar biasa, mengutus lebah untuk mengawinkan serbuk sari, ya Pak ya. Iya toh. Nggak pernah kepikir kita ini. Enak. Madu ya enak. Tuku nang ndi wae. Ngene dak ini. Pikiran. Nanti di ujung ayat berbicara, kenapa selama ini kamu tidak mikir ini? Loh gitu, Pak. Mena alhamdulillah madu enak. Pikiran. Gitu loh. Nah, itu ayat ini fasluki subula rabbiki dzulula. Maka ketika kamu kembali itu hendaklah kamu itu nanti ingat-ingat tentang jalanmu. Loh iso kesasar loh, Pak. Oh sampeyan lho nang Medina wae masjid keliru ya, Pak. Masjid Al Akbar kene lho, Pak. Bolak-balik ana wong. Sandal kula wonten mriki. Kok ilang? Sik ta Pak, sampeyan eling-eling nok endi? Sampeyan geleki pintu ndi mau? Itu. Dadi ki sandal ae. Nah ternyata Pak, ini menggunakan jenis cahaya, kemudian di situ itu ada gravitasi bumi. Ini lebih pintar dari pilot. Fasluki subula rabbiki dzulula. Ketika kamu kembali itu nanti gunakan cahaya-cahaya di situ, gravitasi bumi ini itu menjadi penunjukmu sampai bisa kembali ke tempat. Sebab kalau tidak kembali ke tempat, dicari rajanya, Pak.
rajanya itu betina. Iya toh? Apa? Iya, ratu. Oh iya, namanya raja kok wedok. Ratu, Pak. Dan Bapak tahu kalau ratu itu ini kawin kan si perawan, Pak. Sama tertarik lah. Itu dia terbang sekitar 6-7 mil ke atas. Siapa pejantan yang bisa ngejar aku, dia yang berhak untuk ngawini aku. Siapa nih kok enak gak ngono-ngono, Pak? Siapa nih kok enak bojos nak kasur gak terbang-terbang. Dan setelah itu kemudian pejantan mati. Ya, ini ratu ini menjadi job description yang jelas. Tugasmu ini, tugasmu ini, tugasmu ini, tugasmu ini, semua jelas. Harus tunduk pada ratu atas kerjanya. Nah ini Pak ya, pokoknya panjang lah. Maka sekali-kali pengajian di sini jangan hanya bicara soal fikih, jangan bicara soal tafsir. Mungkin undanglah di situ ahli biologi untuk di sini memaparkan layar di sini. Nanti tinggal ustadznya itu pada ayat ini, ngono ae lho Pak. Itu pada ayat ini, enak. Nah ini ki ustadz gak ngerti biologi, konrano biologi, ya kedandapan Pak. Gitu Pak ya. Itu saya ini Pak ini. Wah, pokoknya bicara ini luar biasa. Kan ada pembagian-pembagian Pak ya. Sampai Nabi itu mengatakan begini loh, belajarlah kamu kepada lebah. Nah ini hadisnya. An Abdullah bin Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biadih, demi Allah, demi sebentar maaf, saya mau menikahkan ini Pak, anak panti asuhan. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Nabi mengatakan begini, demi Allah yang menguasai jiwa Muhammad, inna mathalal mu'min kamathalin nahlah. Nah ini Bapak sudah pernah dengar ini, jadilah muslim lebah, ya Pak ya, jadilah muslim lebah. Sudah pernah dengar ini? Ya. Pak sudah pernah dengar ini? Ini Pak Haji pernah. Yang lain sudah pernah? Belum. Nek wis kabeh kata terangno. Jadilah lebah, tidak makan kecuali yang baik. Benar. Lebah itu tidak pernah datang ke bangkai Pak. Nanti bapak-bapak bisa buka di Muhammad MOH Ali Aziz Channel 2 pekan yang akan datang, ya. Di situ ada kata-kata, tetaplah semangat sekalipun kamu bertemu dengan manusia lalat. Nanti akan kita publish 2 minggu yang akan datang di channel Muhammad MOH Ali Aziz. Nah kenapa lalat? Gini Pak, ada orang bijak mengatakan, la tahtamma li syakhsin la ya'rifu qimatak. Kamu jangan sedih kepada orang yang tidak tahu harga dirimu. Kamu itu dijelek-jelekkan terus, jangan sedih. Li anna dzubaba la ya'rifu illa al-qumamah. Sebab lalat itu yang diketahui hanya bangkai, hanya sampah. Nah kalau ada orang yang melihat kamu itu kejelekannya saja, berarti manusia lalat. Ada loh Pak orang gitu tuh. Kok ono apike wong di mata dia, ono ae Pak. Itu lalat itu. Lalat.
Wala ya'riful asal, dan lalat itu tidak tahu di mana madu itu, tidak tahu. Begitu Pak. Lalat. Istri saya itu kalau ada lalat di rumah, Mas ini mungkin ada tikus yang mati Mas, ini mungkin ada cecak yang mati Mas, kok loh, berarti lalat itu pekerjaannya ya, lah itu dari mana, tinggalnya di mana, kok bisa tahu itu loh Pak. Tikus mati di situ sehari, sebelum di situ itu lalatnya di mana tinggalnya, kok tahu itu loh, betapa tajamnya. Nah kalau sudah tahu gitu, kemudian telepon kepada teman-temannya, gini loh bangkai gini loh, ayo banget. Itu Pak. Oh kita kalau makanannya banyak yang haram ya lalat, bangkai. Akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban, dan tidak memberi kecuali yang terbaik, madu. Gitu Pak ya. Jadilah lebah kalau makan itu yang baik, yang halal. Gitu Pak ya. Itu. Terus hidupnya memberikan kenyamanan orang. Wa waqa'at falam taksir walam tufsid, dan dia tidak merusak tempat di mana dia berada. Paham Pak? Ini lebah hinggap di ranting, ada rantingnya patah, Nabi mengatakan lam taksir walam tufsid, tidak patah dan tidak rusak. Jadi orang Islam itu ojo jadi problem maker lah Pak gitu. Dulu di gang sini pindah rono bikin masalah kono Pak gitu. Pindah lagi nak perumahan kono, ya masalah mana wong Pak. Ngerti maksud saya itu Pak? Dulu kerja di sini dipecat, ganti nak kono pindah, bikin masalah mana kono Pak? Nah kalau Muslim itu tidak begitu, ada di mana-mana itu tidak sampai ada yang retak, nggak ada yang masalah di situ. Itu Nabi mengatakan gitu. Belajarlah lebah, nah, seperti itu. Lalu pekerja keras, cari makan dan membersihkan sarang itu ada tugasnya sendiri Pak. Bagian membersihkan sarang sendiri, ada yang bagian ini, ada yang tugasnya bertelur, ada itu. Dan lagi Pak, lebah itu tidak ambil makanan yang sudah apa? Sudah diambil temannya. Paham Pak ya? Iki lahan parkirku, ya wis kono lahan iki wis aja geger. Ngono direbut. Ya apa sih? Ngono lho. Ini langgananku ya aja direbut. Wis ngerti dhewe. Saya belum bicara gajah Pak ya, tapi waktu nentek. Ya, apa? Masih bulan depan Pak, masih banyak ini Pak. Kalau saya bicara gajah, saya mesti tanya murid saya yang tinggal di Sumatera. Jadi di Sumatera itu kalau ada orang yang mengganggu kehidupan gajah di situ, nanti malam atau 3 malam berikutnya itu gajah datang 20 atau berapa itu ngepung rumah itu dan dihancurkan rumah itu. Katanya dia itu kan tinggalnya di hutan. Nah, itu. Oh, ya ada juga komunitas seperti itu. Lalu bagaimana model komunikasinya, kemudian ininya itu ternyata itu lewat getaran bumi itu dia bisa tahu itu informasi temannya dan seterusnya. Nah, saya tidak bicara yang panjang-panjang, yang lain Pak. Nanti kita lanjutkan pada berikutnya tentang siapa yang ngatur, malaikat siapa yang ngatur. Baik Pak, silakan. Ayo Pak, kita diskusi. Silakan. Yang pertama saya mau tanya, kenapa yang ahli-ahli itu mau membangun ide itu banyak dari orang-orang mau sering buku yang ada. Iya betul. Yang kedua, itu nanti kita juga mengajar terkait hubungan kita dengan para binatang itu.
Baik Pak, kenapa umat Islam kok tidak sampai mencapai penelitian gitu? Kita ini ribut kunut, ribut puasa tarwiyah itu sama ndak? Sejak dulu. Kapan pinter kita itu? Seolah-olah agama itu hanya itu gitu loh Pak. Paham tuh maksud saya itu Pak? Sholat itu kena lapangan apa masjid. Kat aku durung lahir wis ngono ae, Pak. Kita tuh sibuk hal-hal yang seperti ini. Sehingga kita tidak sempat otak kita itu berpikir yang kayak gini. Maka kita nggak boleh anti kepada orang kafir. Kita ini tahu informasi ini dari orang kafir semua. Ayo, betul enggak Pak? Kafir itu najis. Hati-hati dengan orang kafir loh. Kon aja ngomong ngono kon iso ngomong ngono dari mana ini? Ini loh hasil penelitian dari itu. Itu Pak ya, itu. Dan itu karena ya kesejahteraan Pak. Negara itu memberikan bonus besar untuk para peneliti. Lah sini ini jangankan untuk meneliti Pak, kita ini penelitian kita itu 000, Pak, di bawah Israel Pak kita ini untuk dana penelitian Pak. Sedangkan Jepang itu sudah sekitar 7, kini kita itu masih 0,. Pinter itu kan itu Pak masalahnya. Yang kedua, lah bagaimana interaksi kita dengan hewan? Di sini disebut Pak ya, seluruh sistem kehidupan itu dibuat Allah untuk manusia. Paham tuh Pak ya? Ada interaksi di situ. Maka kamu tidak boleh menyakiti hewan, karena itu punya komunitas, kamu punya komunitas. Itu tidak boleh menyakiti hewan. Itu tuh. Ada Kiai Mojokerto di sini Pak. Kiai Jawa Tengah nih. Sampai saya tulis di satu harian duta dulu. Dia itu kalau sepeda motor Pak ya, lalu ada bebek yang raben itu ya? Kawin Pak itu dia sepeda motornya itu berhenti dulu nunggu selesai Pak. Sakno putus di tengah-tengah ngono kula gak enak Pak. Dinteni. Gitu. Nah itu ada hubungannya Pak, dan semua ada hubungannya Pak. Itu. Seperti sekarang Bapak lihat aja konflik manusia gajah di Afrika, gimana itu? Karena lahan mereka habis untuk ini, kemudian mereka itu datang untuk menyerang. Ini Bapak klik saja itu konflik manusia dan gajah di dunia. Kita bersahabat dengan hewan, dengan ikan, dengan ini. Ada aturannya tuh Pak. Bapak kalau nanti ke Inggris, ke pasar-pasar ikan, Bapak tidak akan menjumpai rajungan atau pedeng yang kecil. Semuanya itu besar Pak, pedeng itu besar. Mengapa? Kalau menangkap kecil, dia ditangkap oleh negara. Paham Pak ya? Karena ini ada hubungannya dengan manusia ini loh Pak. Gitu. Diatur. Lah dulu Bu Susi itu sudah mengatur, dilarang ambil yang kecil, gitu Pak ya. Ya. Tapi apa? Saya ke Tuban, mereka ngeluh, Pak ya Pak Menteri ini Pak, aku gak semangan Pak. Lah aku pekerjaanku gak les cilik-cilik kanggo petis, kanggo terasi ya Pak. Cilik-cilik ini Pak. Ya apa ini Pak? Loh Pak. Nah di sana kan ada aturannya. Jadi itu dilindungi supaya ada regenerasi. Korban saja itu kalau menyembelih hewan itu hewan betina, kalau itu masih produktif nggak boleh. Undang-undang negara. Kalau berarti kan ada interaksi Pak manusia dan hewan itu. Maka nanti surat Al-A'la itu sampai begini. Allah menciptakan rumput-rumput yang indah. Setelah ngomong rumput, Allah mengatakan Allah memberi petunjuk kepada hewan. Berarti rumput itu harus dibikin yang bagus, itu Pak ya. Nanti kemudian Allah memberi wahyu kepada ilham kepada hewan ini untuk makan rumput situ supaya dagingnya itu berkualitas, ya Pak ya. Itu. Gitu Pak. Jadi ada interaksi manusia. Dan semua itu diciptakan untuk menyenangkan manusia.
Ada lagi, satu lagi. Ya. Terakhir Pak ya. Ada dua hal. Yang pertama mungkin bahwa Al-Quran ini harusnya dinamakan bukan hanya kita dibaca hanya sekedar tahu atau dari berita seperti yang disampaikan masalah semut yang disampaikan tadi itu dari suatu tersebut ada kawanan semut dipanggil temannya karena ada rombongan. Temannya mau berjalan juga itu kamu mati. Nah, Nabi Sulaiman mendengar itu tersenyum. Karena kalau kita hanya membaca itu hanya jadi berita. Nah, yang menarik kalau dibahas dari sudutnya tadi, yang memanggil itu dalam bahasa Arab itu grammarnya itu adalah si dia perempuan. Oh. Itu ratusan tahun kemudian bahwa memang semua itu diberitakan lagi tapi adalah wanita ratu. Iya Pak, gajah juga yang jadi pemimpin itu ratu Pak. Gajah itu juga betina yang jadi raja itu. Nanti gajah itu juga betina, semut juga itu. Ya. Apa ya? Al-Quran itu sudah memberitahu bahwa seperti itu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita hanya cuma tahu bahwa hanya sekedar berita. Iya Pak ya. Betul Pak ya. Jadi kita harus pokoknya kita itu masih merasa bodoh. Saya tadi aja mikir jam 2 itu mikir gini. Iya ya ilmu ini lah. Aku nek maca ngene terus gak nyambut gawe aku ya. Ngerti maksud saya Pak ya? Kalau kita pakai ini ya gak nyambut gawe. Ini perlu penggalian yang dalam. Sedangkan untuk menggali yang dalam kita harus cari nafkah. Ya Pak ya itu. Nah di barat itu orang sudah tidak boleh itu. Sudah kamu saya bayar sekian miliar setiap 1 tahunnya, tapi kamu tolong hasilkan hasil penelitian ini gitu, Pak. Jadi anak-anak hubungannya Pak, ekonomi dengan otak ini Pak, itu otak itu kan hubungannya Pak, itu otak terus ya otaknya gak jalan, otak terus kendiling goling, ya itu Pak ya. Maka di sini kita tahu mengapa Abu Darda mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min sholati lailatin. Kamu mau berpikir 1 menit saja itu lebih baik dari kamu sholat sepanjang malam. Abu Darda memang orang senang ilmu Pak, gitu. Ibnu Abbas orang ilmu, gitu. Paham Pak ya? Saya sudah tahu Pak ini menarik apa enggak, saya enggak mikir itu, pokoknya penting Bapak sudah pernah mendengar gitu aja lah ya. Sudah itu aja lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.